Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Egy Wahyuni Fendri dari Prodi Pendidikan Matematika. Nah, kali ini saya akan membahas materi tentang graf dari mata kuliah Matematika Diskrit. Adapun beberapa hal yang akan dibahas nantinya yaitu sejarah graf, definisi graf, contoh graf, jenis-jenis graf, contoh penerapan graf, dan representasi graf dalam matriks. Nah, yang pertama yang akan dijelaskan yaitu tentang sejarah graf. Teori graf lahir pada tahun 1736 melalui tulisan Euler yang berisi tentang upaya pemecahan masalah jembatan Konigsberg yang sangat terkenal di Eropa. Nah, ini adalah gambarnya, yang mana yang merah itu adalah jembatannya, di mana ada 7 jembatan. Permasalahannya yaitu bisakah kita melewati ke-7 jembatan tersebut semuanya tepat satu kali dan tidak boleh berulang jembatan yang sama. Setelah Euler, selanjutnya ada Gustav Robert Kirchhoff. Pada tahun 1847, beliau mengembangkan teori pohon yang digunakan dalam persoalan jaringan listrik. Nah, ini adalah representasi aliran listrik yang beliau gunakan. Selanjutnya kita masuk ke definisi graf. Nah, graf adalah suatu pasangan himpunan F, E, dengan F tersebut adalah himpunan tak kosong hingga dari elemen yang disebut titik atau vertex, dan E adalah himpunan berhingga atau bol kosong dari pasangan titik dalam V kali V yang disebut dengan sisi. Adapun himpunan FG disebut himpunan titik G atau simpul. Sedangkan himpunan E atau G disebut dengan himpunan sisi G. Nah, untuk mempermudahnya, kita masuk ke dalam contoh graf. Nah, ini adalah contoh graf. Di sini terdapat 3 buah graf. Nah, dapat kita lihat pada layar. Terdapat di situ 3 buah contoh graf yang mana terlihat masing-masing grafnya itu memiliki perbedaan. Nah, kita lihat pada graf pertama yaitu G1, V-nya itu atau titik simpulnya itu adalah 1, 2, 3, 4 atau ada 4 titik simpul. Sedangkan untuk E-nya atau sisinya itu adalah ada sisi 1,2, sisi 1,3, sisi 2,4, sisi 2,3, sisi 3,4. Nah, graf ini sangat sederhana. Selanjutnya, kita lanjut ke graf G2. Nah, pada graf G2 dapat terlihat perbedaan dari graf pertama tadi. Pada graf kedua ini dinamakan graf ganda karena pada graf kedua ini memiliki sisi yang menghubungkan 2 buah simpul lebih dari 1 kali. Yaitu dapat kita lihat titik simpulnya itu sama dengan seperti G1 tadi, yaitu 1, 2, 3, dan 4. Terdapat 4 buah. Sedangkan untuk sisinya itu adalah sisi 1, 2, sisi 1, 3, sisi 1, 3, sisi 2, 3, sisi 2, 4, sisi 3,4, dan sisi 3,4. Nah, kenapa di sini kita 1,3-nya dan 3,4-nya itu 2 kali? Karena ini merupakan graf sisi ganda. Nah, di sini 1,3-nya itu ada 2 buah, yaitu 1,3 bisa disamakan dengan E4 atau 1,3 atau bisa disebut dengan E3. Kemudian begitu juga dengan 3,4. Nah, pada 3,4 ini ada sisi pertama itu E6 dan yang sisi kedua itu adalah E7. Makanya kita tuliskan 2 kali. Nah, selanjutnya kita masuk ke
yang ketiga, yaitu G3. Pada G3 juga terlihat perbedaan dari gambar sebelumnya. Pada G3 terdapat lingkaran di sini, yang mana lingkaran tersebut disebut dengan sisi gelang. Yang mana sisi gelang itu adalah titik awal dengan titik berakhirnya itu berada di tempat yang sama. Nah, jika kita dapatkan pada G3 itu memiliki 4 simpul yang sama dengan graf sebelumnya, graf G1 dan G2, yaitu 4 titik simpul, 1, 2, 3, dan 4. Sedangkan untuk E-nya atau sisinya itu ada sisi 1,2, sisi 1,3, sisi 1,3, sisi 2,3, sisi 2,4, sisi 3,4, sisi 3,4, dan sisi 3,3. Nah, yang membedakannya lagi, G3 ini dari G2 dan G1 adalah letak 3,3-nya ini tadi. 3,3-nya tadi itu adalah yang simpul di sini tadi, yaitu ada sisi gelang. Itu 3,3, yang mana dia dimulai dari 3 dan berakhir kembali di 3 atau bisa disebut dengan E8. Nah, selanjutnya adapun variasi graf berdasarkan contoh yang dapat kita lihat tadi, pada G1 itu disebut dengan graf sederhana, di mana maksudnya pada graf tersebut graf tidak memiliki sisi ganda atau sisi gelang, hanya berbentuk sederhana saja. Nah, sedangkan pada G2 itu disebut dengan graf ganda karena pada sisi-sisinya menghubungkan dua buah simpul lebih dari satu kali atau mengandung sisi ganda. Nah, yaitu sisi gandanya adalah seperti simpul 1 dengan simpul 3 itu terdapat dua buah sisi, yaitu sisi E3 dengan sisi E4. Begitu juga dengan titik simpul 3,4. Terdapat sisi E6 dan E7. Makanya graf tersebut disebut dengan graf sisi ganda. Selanjutnya pada G3, yaitu pada graf G3 ini dinamakan dengan graf semu. Kenapa pada G3 ini dikatakan graf semu? Karena pada graf G3 ini mengandung sisi gelangnya, yaitu pada sisi E8 atau sisi 3,3. Kemudian berdasarkan arahnya ada graf berarah dan graf ganda berarah. Berdasarkan arahnya, graf ini dibagi menjadi graf tak berarah dan graf berarah. Graf yang berarah itu adalah seperti G4 dan G5, sedangkan graf tidak berarah itu seperti G1. Seperti ini adalah graf tak berarah karena pada graf ini tidak memiliki arahnya, sedangkan pada G4 dan G5 itu memiliki arahnya yang dapat ditunjukkan dengan tanda panahnya. Nah, pada gambar 3.4 itu adalah graf berarah biasa, dan pada G5 itu adalah graf ganda berarah. Kenapa graf ini dinamakan graf ganda berarah? Karena pada simpul 3 dan 1 pada graf 5 ini terdapat dua buah sisi yang memiliki titik asal dan titik akhir yang sama, yaitu menghubungkan simpul 3 dan simpul 1. Sedangkan pada graf 4 tidak terdapat dua buah sisi yang menghubungkan titik awal dan titik akhir yang sama. Pada graf 4 memang terdapat dua buah sisi,
antara simpul 1 dan simpul 2. Tetapi titik awal dan titik akhirnya berbeda. Makanya pada G5 itu dikatakan graf ganda berarah, sedangkan pada G4 itu dikatakan graf berarah saja. Nah, arah itu berpengaruh karena misalkan pada graf tak berarah ini sisi 1,4 itu sama, tetapi jika pada graf berarah 1,2 itu berbeda dengan 2,1. Nah, dapat di sini dilihat rangkuman dari jenis-jenis graf tadi. Dapat kita lihat dari sebelumnya itu ada 5 buah jenis graf yang mana diapakan oleh 3 buah karakter, yaitu ada sisi, terus apakah sisi itu dibolehkan, apakah sisi tersebut sisi ganda dibolehkan atau apakah sisi gelang dibolehkan. Nah, adapun contoh penerapan graf dalam kehidupan itu seperti yang kita lihat ini adalah contoh pada jaring-jaring makanan. Seperti pada pelajaran biologi, biasanya jaring-jaring makanan ini seringkali kita temui. Nah, pada objek-objeknya seperti rumput, tikus, ular, pohon, itu dinamakan dengan titik simpulnya. Sedangkan tanda panahnya itu dinamakan sisinya, dan tanda panahnya itu adalah tanda panah berarah. Kemudian penerapan contoh yang kedua yang sering banget kita temui itu adalah maps atau denah peta. Nah, pada maps atau denah peta sering sekali kita gunakan untuk menuju suatu tempat dari titik kota A menuju titik kota B. Nah, pada titik kota itu disebut dengan simpulnya, dan pada lintasannya itu disebut dengan sisinya. Selanjutnya kita masuk ke dalam representasi graf dalam matriks. Nah, dalam representasi graf dalam matriks ini nanti kita akan membahas dua buah, yaitu pertama matriks ketetanggaan dan yang kedua adalah matriks bersisi. Nah, yang pertama yang akan kita bahas adalah matriks ketetanggaan. Dapat dilihat pada layar bahwa matriks ketetanggaan dari graf itu adalah matriks ketetanggaan itu adalah ketika titik simpul yang pertama dengan titik simpul yang kedua itu berdekatan. Misalnya titik simpul 1 dengan titik simpul kedua itu adalah berdekatan, sehingga titik simpul itu mereka bertetanggaan. Sedangkan pada titik simpul 1 dengan titik simpul 4 itu mereka tidak berdekatan, sehingga itu tidak dinamakan sebagai tidak bertetanggaan. Nah, jika diuraikan dalam bentuk matriks, jika ia ketetanggaan maka diberi poin 1, diberi nilai 1. Maka dari 1 ke 1 itu 0 karena 1 dengan 1 itu tidak bertetanggaan. Kemudian 1 dengan 2 itu 1 karena 1 dengan 2 itu 1. Nah, kemudian pada 1 dengan 3 juga 1. Sedangkan 1 dengan 4 itu adalah 0 karena ia tidak ketetanggaan. Begitu selanjutnya. Selanjutnya itu matriks bersisian. Nah, pada matriks bersisian ini sama seperti matriks ketetanggaan tadi. Matriks tersebut dikatakan bersisian apabila sisinya itu berada dekat dengan titik simpulnya. Misalnya itu adalah 1 dengan E1. 1 dengan E1 ini bertetanggaan, maka
dia bersisian, sehingga dia itu bernilai 1. Sedangkan pada 1 dengan E3, titik simpul 1 dengan sisi E3 itu mereka tidak berdekatan, maka mereka tidak bertetanggaan, sehingga matriks tersebut tidak bersisian dan diberi nilai 0. Selanjutnya pada 1 dengan E4, yaitu 1 dengan E4 dia bersisian, maka diberi nilai 1. Dan pada titik simpul 1 dengan E5 dia tidak bersisian karena dia tidak berdekatan dan tidak bertanggaan, makanya dia bernilai 0. Begitu seterusnya hingga tercipta bentuk matriksnya. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat dipahami dan mudah dimengerti. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.